Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 dimanapun berada, ketemu lagi dengan Pak Kawit. Ini Pak akan ambil gambar dari FreePic ya. Kita akan belajar tentang hubungan bentuk akar dan pangkat, melanjutkan dari video Pak Kawit sebelumnya. Oke, simak videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Oke ya, kita langsung aja. Yang pertama, tantangan pertama kita coba. Siap ya? Oh ya, sudah siap buku tulis dan lain-lainnya ya. Berapakah hasil dari 32 pangkat 2/5? Nah, ini pertanyaan nih. Pada video sebelumnya, kalau anak-anak cek ya, kita telah belajar akar 4 itu sama dengan akar 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4 nya sendiri 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, dari sini kita punya satu konsep, kalau akar A itu bisa diganti bentuk pangkatnya itu A pangkat setengah, begitu. Jadi mulai paham ya anak-anak ya. Oke. Nah, maka kita tidak bingung lagi kalau ditanya misalnya ya, satu, akar 3 itu bentuk pangkatnya berapa? Tidak lain adalah 3 pangkat setengah, sedangkan akar 7 ya 7 pangkat setengah, seperti itu. Sekarang kita coba pakai Microsoft Excel ya. Ini yang ada di komputer nih. Akar pangkat 3 kan 3 pangkat setengah, ini ngitungnya bagaimana ya? Kalau di sini kan nggak ada equation ya. Kita ketik sama dengan kurung buka 3 kurung tutup pangkat kurung buka 1/2 ya, setengah kan 1/2, enter. Ternyata 3 pangkat setengah itu 1,73 ini. Coba diingat-ingat ya cara ngetiknya ya, buat nanti latihan di rumah ya. Coba sama dengan, ya kan caranya sama dengan, kemudian 3 yaitu pangkatnya itu ketik ini, klik shift 6. Nah, kemudian kurung buka 1/2 begitu. Ini ya. Kemudian di enter. Nah, kita ke yang kedua ya. Ini kan 3 pangkat setengah sudah tahu. Nah, yang kedua kita cobain. Coba yang kedua. Akar 7 atau 7 pangkat setengah kita ngitungnya sama dengan, kemudian 7 shift 6 ya. 6 pangkat 1/2 tutup kurung, enter. Jadi jawabannya adalah 2,645751311 dan seterusnya, nggak habis-habis. Ini akar 7. Jadi bentuk akar itu bisa, kalau kita mau cari akarnya kalau pakai Microsoft Excel bisa dengan pangkat setengah gitu. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah belajar tentang akar pangkat 3 dari 64 ya kan, yang hasilnya 4 itu karena 4 kali 4 kali 4 kan 64 ya. Nah, 64 akar pangkat 3 dari 64 itu 64 pangkat 1/3. Nah, bisa ditulis A pangkat 1/3 ya. Kalau kita punya akar pangkat 3 dari A bisa ditulis begitu. Maka dari sini kita tidak bingung lagi ya. Misalnya ditanya bentuk pangkat dari akar pangkat 3 dari 9 itu berapa, begitu. Begitu juga kalau ada pertanyaan akar pangkat 3 dari 125, kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Coba kita cek ya yang bagian ini pakai Microsoft Excel. Coba kita ketik apa tadi, sama dengan ya, sama dengan, kemudian kurung buka 9 shift ya, shift 6 biar keluar tanda pangkatnya, karena di sini di Excel ya beda programnya. Nah, kemudian di enter. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 9 adalah 2,080083823 dan seterusnya, nggak habis-habis. Nah, bagaimana dengan akar pangkat 3 dari 125? 125 pangkat 3 berarti 125 ya. Sama dengan 125 pangkat, kemudian kurung buka 1/3 kurung tutup, enter. Iya, hasilnya 5. Nah, sudah mulai paham ya, yang ini ya, intinya paham kan. 5 kali 5 kali 5 125 ya,
Betul, berarti akar pangkat 3 dari 125 adalah kebalikan yang pangkat tadi itu. Begitu. Kita coba lanjut. Kalau sudah paham, oke, sudah bisa ya kayak merenungkan begitu sampai sejauh ini. Nah, kita perhatikan lagi bahwa akar pangkat 3 dari 64 itu kan 64 pangkat sepertiga tadi. Nah, sementara 64 itu kalau kalian faktorkan itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kemudian pangkatkan lagi sepertiga. Maka itu menjadi akar pangkat 3 dari A sama dengan A pangkat sepertiga. Nah, perhatikan ya, apabila A-nya ini diganti dengan bilangan berpangkat, maka akan berefek pada akar pangkat 3 dari B pangkat C, yaitu B pangkat C per 3. Begitu. Nah, sudah mulai paham ya, bagian ini sudah mulai paham juga. Alhamdulillah kalau sudah mulai paham ya, karena ini nanti arahnya kita akan membuat semacam generalisasi gitu. Ini kita coba next. Perhatikan pula bahwa coba ini yang kecil ya, akar 4 itu kan akar dari 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, dari sini kita tahu bahwa akar A adalah A pangkat setengah. Alhasil kita paham kalau A nya kita ganti dengan bentuk pangkat, jadi akar pangkat B pangkat C yaitu sama dengan B pangkat C per 2. Begitu. Oke, sudah mulai paham ya. Ini kita renungkan pelan-pelan. Nah, kalau sudah mulai paham dengan dua hal tadi, kita lanjut di bagian berikutnya ya. Siap? Dengan analogi yang mirip, kita akan coba ke akar pangkat 5. Coba akar pangkat 5 dari 32. Berarti 32 pangkat 1 per 5. 32 sendiri adalah 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 5 pangkat 1 per 5. Coba dengan analogi yang tadi ya. Akar pangkat 5 dari suatu bilangan. Kemudian suatu bilangannya itu kita ganti dengan bilangan berpangkat. Kita coba kita tes pakai Microsoft Excel ya, apakah benar logika ini, apakah sudah benar begitu loh. Kita coba lihat. Siap ya, sama dengan 32 pangkat 1 per 5 kemudian enter, hasilnya adalah 2. Kita coba buktikan yang pangkatnya itu 2 pangkat 5 pangkat 1 per 5. Kita cek ya, apakah ini benar atau enggak. Berarti kalau supaya benar nanti hasilnya harus 2 juga ya. Setelah di enter kita lihat, enter set. Iya, ternyata betul. 32 pangkat 1 per 5 sama dengan 2 pangkat 5 pangkatkan lagi 1 per 5. Hasilnya adalah 2 ya. Ini cara ngetiknya tadi yang 32 pangkat 1 per 5. Kemudian yang ini ya, yang di atas itu yang di fx ya, itu nulisnya tadi kalau di Microsoft Excel. Oke, analogi ini semoga semakin paham ya. Oke, kita bisa lanjut. Jadi ketika kita punya akar pangkat 5 dari A, bisa ditulis A pangkat 1 per 5. Maka dari sini saat kita punya A nya diganti B pangkat C, berarti bisa B pangkat C per 5. Nah, kita semakin dekat untuk membuat semacam generalisasi setelah ini. Mari kita buat generalisasi bersama ya. Bagaimana bentuk pangkat dari akar pangkat N dari A pangkat M. Langkah 1 kita ubah ya dalam bentuk pangkat lagi 1 per N tadi ya. Sudah paham ya. Jadi langkah pertama itu A pangkat M pangkat 1 per N. Kemudian kita bisa gunakan sifat pada, coba yang ingat ya pelajaran sebelumnya, sifat pada bilangan berpangkat ya. Kalau
bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya tinggal dikalikan. Nah ini tinggal kita kalikan M kali 1 per N. Pangkat M per N, karena kan M itu artinya M per 1, 2 itu 2 per 1, 3 itu 3 per 1, N itu N per 1. Nah gitu-gitu. Nah kita lanjut ya. Ini sudah punya generalisasi bersama, kita benar-benar berarti akar pangkat N dari A pangkat M itu A pangkat M per N. Jadi kalau tinggal diper aja. Mari kita berlatih ya, berapa hasil dari akar pangkat 4 dari 2 kali 4 pangkat 3 pangkatkan setengah. Langkah 1, kita selesaikan dulu yang di dalam akar ya. Perhatikan bahwa 4 pangkat 3 pangkat setengah itu tinggal dikalikan. Padahal kita tahu 4-nya itu adalah 2 pangkat 2, sehingga tinggal dikalikan semua aja. 2 pangkat 2 pangkat lagi 3 pangkat lagi setengah, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali setengah, hasilnya adalah 2 pangkat 3, ya kan? Nah dari sini kita bisa mulai memikirkan langkah berikutnya. Ingat ya, 4 pangkat 3 pangkat setengah tadi udah jadi 2 pangkat 3, sehingga yang di dalam akar sekarang kita punya 2 kali 2 pangkat 3. Sementara 2 itu artinya 2 pangkat 1, 3 itu 3 pangkat 1, 5 itu 5 pangkat 1, berarti 2 kali 2 pangkat 3 artinya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3. Pangkatnya tinggal dijumlahin ya, 1 tambah 3 4, ya kan? Nah kita hampir sampai di ujung cara kita ini. Kali ini berarti langkah keduanya soalnya akan berubah menjadi ekuivalen dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4, yaitu 2 pangkat 4 per 4. Jadi hasil akhirnya karena 4 per 4 itu 1, 2 pangkat 1 yaitu 2 gitu. Nah sudah mulai paham ya, lebih paham dari kemarin ketika belum paham sama sekali. Siap? Oke ya. Terima kasih intinya sudah menyimak video. Pokoknya sampai jumpa di next video. Terima kasih. Pokoknya rajin belajar, kalian keren. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.